Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Lutfi Afandi dari cafebisnis.com. Kali ini kita akan membahas satu fasilitas dari WordPress ya, yaitu option. Jadi kita bisa membuat semacam opsi-opsi untuk plugin kita. Nah, sebagai contoh di WP afiliasi itu kan ada pengaturan macam-macam ya, pengaturan umum, autoresponder, formulir pendaftaran, komisi dan macam-macam. Nah, ini semuanya itu masuk ke opsi ya. Jadi WordPress itu punya semacam database opsi, itu dari berbagai plugin dan dari WordPress-nya sendiri. Sebagai contoh seperti judul blog itu masuk ke opsi, deskripsi blog, terus email admin dan macam-macam ya, opsi-opsinya. Nah, kita akan membuat satu opsi untuk plugin kita dan ini akan sering dipakai karena tentu untuk membuat sebuah program yang user friendly Anda harus bisa mewadahi banyak kepentingan ya, kepentingan user. Nah, salah satunya ya menggunakan opsi itu. Sebagaimana plugin yang sudah pernah kita buat sebelumnya untuk WhatsApp ya. Nah, di sini kan ada opsi, tidak ada opsi ya, maksudnya untuk fungsinya ini dibuat fix gitu. Misalnya nomor HP sudah langsung nomor HP saya, terus pesannya sudah default seperti ini, teksnya sudah default seperti ini, sehingga ketika misalnya Anda membuat sebuah plugin lalu Anda pasarkan ke publik gitu kan mereka loh, defaultnya kok nomor HP-nya siapa gitu, pesannya kok ini. Nah, mereka kan pengen nomor HP-nya itu defaultnya itu punya mereka sendiri, terus kemudian pesannya juga pesan mereka sendiri, seperti itu. Nah, untuk memudahkan maka kita perlu membuat sebuah opsi. Saya sudah memodifikasi sedikit dari panduan-panduan sebelumnya, mulai pembuatan menu admin. Nah, di sini saya sudah ubah nama fungsinya ya menjadi menu admin WA. Kemudian sudah di add actionnya juga di menu admin WA. Lalu untuk menunya saya buat dua, yaitu WhatsApp setting dan pengaturan WA. Nah, seperti ini. Kemudian ini ada fungsinya saya ubah jadi atur WA ya. Di sini fungsi untuk pengaturannya saya untuk packnya itu saya buat atur WA. Oke, munculnya akan seperti ini. Ini WhatsApp setting, atur WA. Nah, isinya masih yang lama ya. Jadi itu aja. Kemudian ini masih setting submenu. Nah, ini kita baru masukkan untuk opsinya. Jadi pertama kita tentukan dulu opsi apa yang akan kita berikan. Misalnya kita di sini ada 3 opsi ya, yaitu nomor HP defaultnya, pesan defaultnya, dan teksnya. Nah, kita ubah aja di sini. Pengaturan WhatsApp misalnya. Kemudian kita masukkan formulirnya, form untuk pengaturannya, form action sama dengan seperti ini. Kemudian ditutup dengan form. Nah, di sini kita butuh 3 input data ya, yaitu nomor HP, nomor WhatsApp. Kemudian kita juga butuh pesan default. Kemudian teks yang muncul. Nah, seperti ini. Kita butuh 3 ya. Lalu agar ini bisa ganti baris kita beri tag BR. Nah, seperti ini. Copy saja. Nah, kemudian ini kan baru kalau kita simpan ya, kita lihat di sini. Nah, ini baru muncul judul opsinya aja ya, formulirnya belum ada. Nah, untuk memasukkan formulir kita masukkan input tipe teks name sama dengan, nah tipenya teks, namanya adalah nomor WA atau nomor HP. Kemudian kita copy saja ini, kita buat 3 ya, nomor HP, kemudian pesan, ini kita beli tulisan pesan gitu aja. Kemudian teksnya yang muncul apa, kita beri nama teks. Nah,
lalu kita tambahkan satu lagi, yaitu kita kasih BR dulu untuk ganti baris. Kemudian kita beri satu input lagi untuk submitnya, ya tipenya submit. Kemudian value sama dengan update data, misalnya seperti itu ya. Udah, kita simpan. Lalu kita lihat di sini bagaimana hasilnya. Nah, sudah muncul ya nomor WhatsApp-nya, kemudian pesan defaultnya seperti apa, teks yang muncul nanti seperti apa, kemudian update data. Kita coba isi ya. Ini bagaimana hasilnya gitu. Kita coba isi pesannya, tes pesan, dan teks yang muncul bla bla bla. Chat di sini. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita coba update data. Nah, tidak terjadi apa-apa ya, bahkan blank ya. Nah, ini karena kita masih belum memprosesnya. Oke, kita cek lagi. Nah, di sini actionnya, agar dia bisa memposting banyak data, kita tambahkan lagi metodenya, yaitu method sama dengan post. Nah, seperti ini. Sehingga nanti datanya terkirim dalam bentuk post. Kalau tadi kan masih get ya, jadi ini akan muncul semua di URL. Nah, kita pinginnya tidak usah muncul di URL, tapi langsung kita proses di dalam sini. Kita refresh dulu. Nah, kita coba tes update data. Nah, sudah terkirim ya, tapi belum diproses. Nah, isinya apa aja? Nah, kita coba lihat di sini ya. Di atur WA ini kita tambahkan di atasnya if jika $post ini untuk mengenali isian postnya, kemudian nomor HP. Jadi jika nomor HP ini, name nomor HP ini tidak sama dengan maksudnya kosong, maksudnya nomor HP-nya jika tidak kosong, maka dia akan memproses. Kita lihat dulu isinya $post. Nah, seperti ini ya, kita simpan. Mari kita coba lagi. Update data. Nah, dia akan muncul ya isian dari $post tadi. $post tadi mengandung informasi yaitu nomor HP, pesan, dan teksnya. Nah, sekarang diapain gitu loh ini semuanya. Karena kita tadi membahas opsi, maka ini kita proses untuk opsinya, yaitu kita gunakan fungsi update option. Nah, seperti ini. Kemudian nama fungsinya apa, yaitu karena ini tadi nomor HP ya, berarti nomor HP. Kemudian isinya apa? Isinya adalah $post nomor HP. Ini untuk mengupdate opsi nomor HP ya. Jadi fungsi ini digunakan kalau misalnya opsi nomor HP itu tidak ada, maka dia akan membuat opsi itu. Tapi kalau sudah ada, dia akan menggantikan opsi nomor HP. Nah, biasanya agar unik, Anda harus tambahi di depannya gini. Misalnya Anda namanya itu terlalu umum gitu ya. Nah, kalau nomor no HP ini kan masih unik ya sebenarnya. Tapi kalau misalnya Anda misalnya pesan atau message gitu, atau teks ini kan termasuk tidak terlalu unik ya. Itu Anda bisa tambahkan di depannya, misalnya Anda tambahkan WA nomor HP gitu, bisa untuk opsinya. Untuk kode aja, jadi jangan sampai nanti tabrakan dengan opsi yang lain. Nah, ini kan sering terjadi ya, kita install plugin 2 gitu kok tabrakan. Nah, itu kemungkinan ya gara-gara seperti ini. Jadi pluginnya satu menggunakan dan pluginnya berbeda, tapi opsi yang dipakai namanya sama. Jadi sehingga ketika kita tambahkan opsi di salah satu plugin, maka akan mempengaruhi plugin yang lain. Nah, itu sebabnya
Untuk nama opsinya ini kalau harus dibuat seunik mungkin, yang kemungkinan sampai kembar itu jarang lah gitu ya. Nah, kita gunakan untuk pesan dan teksnya juga ya. Kita copy saja. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita beri keterangan echo update berhasil. Oke, seperti ini ya, kita simpan. Nah, nanti ketika kita posting, nah misalnya ini kita coba, lalu kita update. Nah, terus keterangannya update berhasil. Nah, ini di opsi WhatsApp akan muncul. Kita coba lihat ya. Nah, kalau kita lihat di php-admin di menu WP option, nah ini kan ada WP option. Nah, nanti akan muncul opsi-opsi yang barusan kita buka. Kita coba langsung ke terakhir ya. Nah, ini ada WA nomor HP sudah muncul. Kemudian, oh maaf, ternyata ini tadi salah ya. Nah, ini kan contohnya ya, kalau Anda 3 kali maka dia akan ngambil semuanya seperti ini. Nah, ini karena tadi seperti ini, kita belum ganti ya. Kita ganti dulu ini dengan pesan, kemudian yang teks dengan teks. Oke, kita simpan. Kita coba lagi. Kita masukkan pesannya, kemudian update data, update berhasil ya. Kemudian kita lihat di sini, kita refresh. Nah, sudah muncul ya opsi 3 ya. WA nomor HP, WA pesan, dan WA teks. Isiannya nomor HP-nya betul, pesannya betul, chatnya di sini sudah betul. Ya, jadi seperti itu untuk memasukkan opsi ya. Kemudian itu terus gunanya buat apa itu? Bagaimana cara memunculkannya? Nah, untuk memunculkannya kita pakai perintah get option. Misalnya kita pengen setelah diupdate ini isiannya tetap muncul di sini gitu. Ini kan kosong ya. Jadi kita tambahkan di sini value sama dengan, lalu kita masukkan kode PHP-nya. Kemudian kita masukkan fungsi untuk menampilkan opsi, yaitu get option. Nama opsinya adalah, oh maaf, karena ini di dalam echo ya, jadi tidak perlu PHP lagi, sehingga cukup gini saja. Kemudian get option, nama opsinya tadi nomor HP, kemudian ditutup, kasih titik dan tanda petik. Nah, jadi seperti ini modelnya ya. Ini kan tanda petik di sini, kita tutup dulu di sini. Titik ini maksudnya untuk menambah sesuatu. Kemudian ini titiknya juga nambah, kita buka lagi kutipnya di sini. Get nomor HP, kemudian kita copy saja untuk yang 2 ini. Ini tadi pesan, kemudian yang ini teks. Nah, get option ini sesuaikan dengan nama opsinya ya. Contohnya di sini kan WA nomor HP, WA pesan, WA teks. Jadi di sini pun juga harus sama, WA nomor HP, WA pesan, WA teks. Nah, kita simpan. Lalu kita coba lihat. Ini kita tidak update ya, kita langsung klik di sini saja. Nah, dia langsung muncul ya. Opsi yang sudah kita masukkan akan muncul langsung di sini. Nah, misalnya ini kita coba ganti. Saya ingin belajar membuat plugin. Misalnya seperti itu, kita update data. Nah, update berhasil dan datanya sudah langsung berubah menjadi saya ingin belajar membuat plugin. Oke, itu pengaturannya. Nah, sekarang kita pengen kan tadinya pengaturan ini kita terapkan di plugin ya. Misalnya plugin kita adalah membuat shortcode gitu ya. Nah, seperti yang pelajaran shortcode yang dahulu, shortcode kan seperti ini. Nah, ini kan kita teksnya ini kita pengennya teks yang ini bisa dikelola melalui menu pengaturan.
Nah, maka kita masukkan aja di sini. Kita tentukan dulu isiannya, nomor HP sama dengan get option nomor HP, WA ya, WA nomor HP. Kemudian untuk yang lain adalah WA pesan sama dengan get option WA pesan, lalu teksnya $text sama dengan get option WA teks. Seperti ini ya, nomor HP, pesan, teks. Kemudian ini kita masukkan di sini. Ini kan dolar nomor HP. Kemudian ini dolar pesan. Lalu yang ini teks, dolar teks. Nah, kita simpan seperti ini. Mari kita lihat. Kita edit dulu ya. Ini kemarin kan sudah ada opsinya ya, sehingga tidak default itu. Nah, WhatsApp-nya kan sudah berubah ya. Nah, kan kita pengennya defaultnya yang berubah. Jadi di teksnya ini harus dikasih default. Atau kita buat dua saja. WhatsApp default. Ini tambahi WhatsApp. Nah, seperti ini. Kita update, lalu kita coba lihat. Nah, udah betul ya chat di sini, dan kalau diklik pesannya adalah saya ingin belajar membuat plugin. Nah, misalnya kita ubah di sini ya. Nah, chat di sini kita rubah menjadi hubungi via WA. Kemudian kita update. Nah, ini kita cukup melakukan di pengaturan, maka di sini akan otomatis berubah. Ini kan masih chat di sini ya tadi. Kita refresh. Nah, langsung berubah jadi hubungi via WA. Nah, ini kebetulan salah ya, bukan salah ketik. Jadi seperti itu. Nomor HP juga bisa langsung kita ubah di sini, pesan defaultnya di sini. Nah, jika ini untuk defaultnya ya, jika memang Anda butuh lebih kompleks lagi, misalnya saya pengennya dia nanti mengikuti artikelnya gitu. Misalnya ada ini artikel itu isinya kayak produk gitu kan. Kemudian di WhatsApp-nya ini dia akan otomatis mengikuti produknya lengkap dengan harga, misalnya seperti itu. Nah, itu juga bisa diatur nanti di sini. Nah, tentunya makin banyak hal yang bisa dilakukan kalau pondasi dasarnya ini sudah dikuasai, ditambah nanti beberapa coding PHP, insya Allah akan jadi plugin yang cukup powerful. Anda bisa hanya dengan seperti ini aja membuat semacam toko online gitu kan. Anda masukkan di sini produknya, judul produk, kemudian ini ada gambar produknya, ada keterangan produk, lalu untuk pesannya misalnya di sini kita tuliskan pesan lewat WA, misalnya seperti itu. Misalnya ini, kemudian saya ingin order date. Nah, nanti pesannya langsung di sini. Nah, nanti saya ingin ordernya bisa di trigger dari posting. Misalnya di posting ini kita tambahkan semacam custom field gitu ya. Nah, kita masukkan custom field di sini, misalnya harga produk atau nama produk. Nah, nanti itu akan membaca di sini untuk pesannya, sehingga pesannya ini akan tergantung dari postingannya. Nah, itu nanti kita mungkin akan belajar lebih jauh lagi, mungkin bagaimana menangani data yang di custom field ini. Kan keren kan, misalnya di sini ada custom fieldnya itu harga gitu kan, harganya 100.000. Kemudian tambah lagi misalnya nama produk, misalnya plugin WP
afiliasi. Nah, seperti ini. Ini ada 2 custom field gitu ya. Nah, kita pengen supaya WhatsApp-nya ini nantinya bisa maksudnya pesannya ini tergantung dari custom field-nya. Jadi misalnya ini kan cuman pesannya kan cuman gini aja. Saya ingin order gitu aja toh. Nah, kita pengennya di sini nanti muncul saya order WP afiliasi, hasil plugin WP afiliasi gitu ya. Jadi ketika ini diklik, munculnya adalah saya ingin order plugin WP afiliasi. Nah, bagaimana caranya? Nah, saya butuh dukungan dari Anda semua. Silakan subscribe atau komentar di bawah kalau Anda ingin saya ajari caranya seperti itu. Tapi kalau tidak ada yang komen ya sudah, berarti saya anggap sudah tahu semua ya. Oke, seperti itu kesepakatannya. Kalau ingin mau diteruskan, misalnya membuat toko online pakai WhatsApp gitu, nah insya Allah kita akan ajarkan di pertemuan berikutnya jika memang banyak yang minat. Tapi kalau tidak ada, sepi-sepi aja seperti video-video sebelumnya, ya udah kita teruskan panduan berikutnya, yaitu pembuatan database ya. Nah, seperti itu. Oke. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Lutfi dari cafebisnis.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.